Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita, karena pagi ini kita dalam keadaan sehat dibangunkan. Dan terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puja dan syukur anakmu di sini panjatkan ya Bapa. Kami pagi ini mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, berkat kesehatan Bapa yang begitu berlimpah-limpah kepada kami setiap hari Bapa. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, ajari kami Bapa supaya kami mengerti akan firman-Mu, maksud-Mu, tujuan dalam apa yang kami akan lakukan nantinya. Dan biarlah Bapa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami dapat layak selalu tetap dekat-dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton untuk yang di part 144 kembali ke Galilea ya. Jadi itu video singkat juga ketika Yesus kembali ke Galilea, apa yang terjadi setelah dia mengadakan mukjizat. Kalian silakan nonton ya. Kemudian di sini di part 145 ayatnya di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi di sini ada seorang pria yang katanya sudah 38 tahun dia sakit lumpuh, tidak bisa berjalan dia ke Bethesda itu, kolam itu, makanya dia selalu terlambat ibaratnya. Selalu terlambat kalau pas kolam itu bergoncang katanya, karena sewaktu-waktu di sini dikatakan ada malaikat Tuhan di ayat 4 ya, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwasanya orang lumpuh ini benar-benar menderita karena dia tidak bisa, ibaratnya di depan mata pengobatan itu, ibaratnya ya,
Ini secara simpelnya lah ya. Dia itu ibaratnya sudah di depan mata pengobatan itu, tetapi dia tidak bisa menggapainya. Bayangkan 38 tahun, itu hampir sama dengan usiaku nanti di bulan Juni, ulang tahun. Ya inilah bulan Juni, maksudnya di tanggal 20, ulang tahunku. Itu aku juga usianya 38 tahun. Dan ketika aku baca tadi dan aku melihat ada video beberapa tentang bagaimana si pria ini disembuhkan oleh Tuhan, dan ada pendeta juga menerangkan ya, dia benar-benar menerangkan sangat, menurut aku itu seperti aku dibukakan lagi. Dalam artian si pemuda ini benar-benar cukup lama, 38 tahun loh, bukan 38 hari atau bukan 38 jam. Jadi 38 tahun. Begitu lamanya seusia aku ya. Dan dia katanya duduk di dekat kolam itu. Dekat kolam di mana kolam itu ibaratnya tempat penyembuhannya dia. Kalau tergoncang dia tinggal masuk sembuh. Tetapi karena selalu saja orang duluan masuk, jadinya dia terlalu terakhir dan dia nggak bisa. Dan selalu saja dia itu menunggu detik-detik kapan si kolam itu bergoncang. Jadi kalau mau kita bilang cukup lama itu, dia tetap setia di situ, dia tetap yakin bahwasanya dia juga di situ akan sembuh. Meskipun sekarang kita sudah tahu ketika Yesus melihat dia dan Yesus tahu dia begitu lama sakit dan menderita, dan Tuhan Yesus bertanya, apakah kau ingin sembuh? Tetapi jawaban si pria itu adalah, di sini dikatakan, di ayat 7 ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi di sini, si pemuda ini nggak kenal siapa itu yang bicara sama dia. Nggak tahu dia itu Tuhan Yesus apa enggak. Ya di situ memang ada seperti ditekankan, dia selalu tidak ada orang, katanya di sini. Tidak ada orang ya, ketika kolam itu tergoncang, sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah masuk. Kata dia, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai menggoncang. Sementara dia mau sendiri melakukannya, orang lain sudah masuk duluan. Jadi memang tujuannya adalah menerangkan kondisi dia di situ. Tetapi di situ juga dia mengatakan tidak ada orang yang menolong aku. Dia juga mengatakan bahwasanya dia harus tergantung sama orang karena dia nggak bisa melakukan sendiri. Kalau dia melakukannya sendiri, udah duluan orang. Artinya dia nggak bisa terkejar kalau dia melakukannya sendiri. Jadi di satu sisi dia mengharapkan orang, di satu sisi kalau dia melakukan dia nggak bisa. Artinya seperti itu. Dan pada saat itu Tuhan hanya menjawab di sini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika dia berjalan, selanjutnya itu si orang-orang Yahudi ini melihat, karena itu hari Sabat ya, katanya, kenapa kamu angkat-angkat tilammu hari Sabat? Gak boleh, katanya. Kemudian si pemuda ini yang sudah sembuh ini, si bapak ini, dia bilang, orang yang menyembuhkanku lah yang menyuruh aku. Nah ketika di rumah ibadat, Yesus dan si pemuda yang disembuhkan itu, ya si bapak itu, ketemu sama dia. Percakapannya adalah di sini, di ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Di ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ketika di sini dikatakan bahwa Yesus bertemu lagi dengan si bapak ini yang udah sembuh ini, katanya jangan bikin dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Penyakit si bapak ini diakibatkan oleh dosanya. Karena Tuhan sudah bilang, jangan buat dosa lagi. Kalau kamu bikin dosa, yang lebih buruk lagi nanti akan menimpamu. Berarti di sini dikatakan, si bapak ini waktu hidup dia sehat itu, dia melakukan dosa. Dan pada saat dia sakit sudah disembuhkan Tuhan. Dan ada ibaratnya indikasi dia melakukan dosa lagi. Nah di situ Tuhan mengingatkan lagi, jangan bikin dosa lagi. Karena kalau kamu bikin dosa lagi, hal yang lebih buruk akan terjadi kepadamu. Jadi sebenarnya kalau mau aku bilang, si bapak ini banyak sekali kesempatan untuk dia untuk berubah menjadi yang lebih baik.
Dan di sini terbukti bahwasanya ketika dia disembuhkan pun, dan ketika dia, gini loh, maksud aku tidak ada orang yang di Alkitab itu waktu dia sakit, kecuali dia datang kembali ya. Tetapi di sini si bapak ini waktu dia disembuhkan, dan dia bertemu lagi. Dan dia bertemu lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Kedua kali ya. Jadi dia adalah orang yang sebenarnya menurut aku dia adalah orang yang beruntung ya. Sampai 2 kali dia ketemu sama Tuhan Yesus. Pertama dia disembuhkan, kedua dia diingatkan lagi supaya dia hidup kudus, hidup jangan melakukan dosa lagi. Jadi dia 2 kali pertemuan bersama Yesus itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kesempatan dia, dan dia itu sebenarnya diberikan Tuhan kesempatan itu, artinya dia orangnya juga spesial ibaratnya, dimana dia sampai 2 kali loh dia bertemu sama Tuhan Yesus, dan 2 kali Yesus pertama menyembuhkan, kedua menasihati dia. Kalau kita bertemu dengan Tuhan secara langsung satu kali pun itu kita udah dipilih benar. Artinya kita udah merasa wah penting banget aku sama Tuhan gitu loh. Segitu banyaknya manusia aku dipilih gitu loh. Jadi dia sampai 2 kali ketemu sama Tuhan Yesus, pada saat dia disembuhkan, pada saat dia dinasihati jangan berbuat dosa lagi. Dan pada saat di sini aku nggak mau bilang dia apakah dia jahat lagi apa enggak, tetapi setelah Tuhan Yesus memperingati dia jangan berbuat dosa lagi, di sini dikatakan di ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dan aku nggak tahu apakah terjadi hal yang seperti apa atau nggak tahu, tapi yang pasti di sini orang itu pergi keluar lalu menceritakan. Dia udah tahu waktu itu mereka kan, si orang-orang Yahudi ini udah menanyakan kenapa kamu mengangkat tilam pada waktu itu. Katanya orang yang menyembuhkanku lah yang menyuruh aku. Tetapi pada saat itu dia nggak tahu siapa itu. Pada saat dia ketemu 2 kali, dia malah menceritakan ke orang Farisi itu. Ini ada seperti pesan tersirat. Apakah si orang yang sembuh itu ingin supaya dia mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Tetapi pada saat di situ kan sebenarnya juga udah tahu bahwasanya si orang Farisi ini seperti marah karena Yesus menyembuhkan dia hari Sabat atau menyuruh dia pada hari Sabat. Tetapi di sisi lain juga aku nggak tahu apakah maksud dia untuk memberitakan bahwasanya Yesuslah yang menyembuhkan dia di sini. Tetapi setelah dia menyampaikan kalau dia disembuhkan oleh Yesus, orang-orang Yahudi ini malah mau menganiaya Yesus di sini. Artinya ada indikasi untuk mau mencelakai Yesus kan. Dan sebenarnya kalau kita seperti orang yang bijaksana, kalau sesuatu hal sebenarnya itu akan terjadi celaka kepada seseorang, lebih baik tidak usah dikasih tahu. Karena di sini dikatakan pada saat si orang Farisi sudah mengetahui bahwa Yesus yang menyembuhkan, dia akan mau mencelakai Yesus ya. Kemudian aku baca lagi di ayat 17, Yesus berkata ya di sini, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus menjawab orang Farisi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kemudian ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ada 2 katanya kesalahan pada Yesus. Itulah yang diambil kesimpulan dari orang-orang Yahudi. Pertama, bahwa Yesus meniadakan hari Sabat, seolah-olah ya. Kedua, Yesus menganggap dirinya itu sama dengan Tuhan atau dia anaknya Tuhan. Berarti dia kayak menyamakan dia dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan, ketika si orang Farisi menganggap Yesus bersalah dengan hal itu, padahal bahwa orang-orang Yahudi itu adalah ahli-ahli kitab. Kau kan guru untuk firman atau Torah atau tentang di sini ya semua kitab-kitab ini, kau kan guru. Nah, sementara mereka nggak kenal siapa Yesus, sementara mereka nggak tahu siapa Yesus, malah mereka seolah-olah mempersalahkan Yesus dengan cara menyudutkan dia karena meniadakan hukum Sabat. Padahal Yesus sudah katakan di video yang lalu, kalian nonton aja, Yesus sudah katakan kan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusianya untuk hari Sabat. Manusia itu lebih penting daripada hari Sabat. Artinya, adapun hari Sabat itu karena manusia itu hubungannya dengan Tuhan, di mana hari Sabat itu adalah hari perhentian. It's okay kalau misalnya lagi nggak ada masalah. Kan seperti dibilang, kalau pada saat kita hari Sabat itu, kita ke gereja hari Sabat, beribadah hari Sabat ya, menyucikan hari Sabat itu dengan cara yang normal,
Tetapi ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita pada hari Sabat, kita menduluankan orang itu, karena orang itu atau jiwa orang itu lebih penting dari hari Sabat itu sendiri. Ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa kita, untuk memberi jembatan untuk itu supaya kita bisa jalan, ibaratnya yang tadinya jembatan itu terputus. Tetapi Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, bukan mau menyelamatkan hari Sabatnya, tetapi menyelamatkan orangnya, jiwanya. Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, kan sudah berkali-kali dibilang Tuhan. Tetapi seperti aku bilang, ketika kita berbakti pada hari Sabat dengan cara kita tidak mementingkan diri kita sendiri, seperti contohnya waktu hari Sabat, orang-orang memang ada di bait suci, tetapi untuk berdagang, artinya untuk mementingkan diri mereka sendiri. Jadi percuma kalau ke gereja, tetapi ceritanya di gereja bukan memuji Tuhan tetapi bisnis. Makanya Tuhan salah kamu. Benar dia ada di gereja hari Sabat, benar dia ada di lingkungan gereja hari Sabat, tetapi dia berbisnis. Jadi kalaupun kita lihat berbisnisnya itu menguntungkan dirinya sendiri, itu sudah salah. Tetapi kalau dia memang mau membantu orang, kalau kata Tuhan, firman Tuhan, dia untuk membantu orang, itu bekerja untuk Tuhan. Artinya, bukan hanya kita datang ke gereja duduk manis, jadinya kita melakukan firman Tuhan, bukan itu. Tetapi apa yang kita lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan, membantu orang. Mau itu pun kita datang ke gereja, walaupun terkesannya kayak itu kan bisnis juga. Misalnya jualan di gereja atau ini dan itu. Tetapi ingat poinnya, esensinya. Ketika orang ke gereja, ada yang dibuat sumbangan lah ini dan itu, tetapi pada saat sumbangan itu membantu orang lain, bukan buat dirinya, itu namanya dia melakukan pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi kuncinya bukan hanya kita baca firman Tuhan ini secara letterlek, tetapi maksud dan makna esensi itu yang lebih penting. Karena Tuhan datang di sini sudah terangkan, maksudku seperti ini loh, bukan hanya letterlek, titik komanya harus ada juga. Ada sebabnya, ada ininya, ada reasonnya. Jadi hendaklah kita juga bijaksana untuk membaca firman Tuhan ini. Itu tadi kenapa undang selalu Roh Kudus. Karena percuma kita tahu isi semua Alkitab ini, tahu ayatnya di mana, nerangkan gimana, tapi pada saat pengaplikasian, pada saat kita melakukan, itu yang lebih penting. Karena kita bukan orang yang mau menghafal. Kita pengikut Kristus, kita anaknya Yesus Kristus, bukan hanya untuk menghafal kitab ini, tetapi perlakuan kita tidak. Yang terutama adalah perlakuan kita sehari-hari kita. Selama hidup kita, apa yang kita telah perbuat. Bukan dibilang nanti Tuhan, kamu sudah hafal berapa ayat Uli. Kamu pada saat nanti penghakiman, Tuhan Yesus nggak pernah tanya, kamu sudah berapa kali baca firman Tuhan? Kamu hafal nggak ayat ini? Kamu tahu nggak ayat ini di mana? Itu bukan nggak akan pernah Tuhan mengatakan seperti itu. Karena Tuhan selalu mengatakan adalah lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadi artinya di sini dikatakan perlakuan kita itu nomor satu. Kalau kita pun memang keterbatasan kita nggak bisa baca, keterbatasan kita juga nggak bisa menerangkan, Tuhan nggak pernah persalahkan itu. Contohnya ada orang tua nggak tahu baca, dia cuma ke gereja dengar, oh kata Tuhan begini, oh ya udah aku lakukanlah. Ketika kita bisa membaca, ketika kita bisa menerangkan, tetapi kita juga harus melakukannya. Jadi yang paling utama adalah melakukan. Katanya siapa yang berhak untuk kerajaan sorga? Siapa yang melakukan firman Tuhan. Bukan siapa yang menghafal firman Tuhan. Bukan siapa yang membaca firman Tuhan. Bukan siapa yang tahu menerangkan firman Tuhan. Tetapi yang melakukan firman Tuhan. Jadi seperti aku bilang, kalau dia melakukan firman Tuhan artinya, kalau dia bisa baca, dia pasti baca firman Tuhan. Kalau dia tidak bisa baca, berarti dia cuma mendengarkan, tapi dia melakukan. Atau dia bisa melihat, ya, dan sebagainya. Artinya di sini, kita dituntut lebih banyak bagi orang yang bisa baca ini. Jadi hendaklah kita bisa baca firman Tuhan, tapi juga kita melakukan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Tuhan. Pada pagi ini begitu indah firman-Mu Bapa, menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Ketika seorang Bapak ini yang 38 tahun sakit, dia tetap tekun Bapa mencari kesembuhan. Meskipun kesembuhannya tidak masuk ke dalam kolam itu, tetapi dia berada di situ. Artinya dia sudah mengharapkan penyembuhan, di mana dia tetap tekun dengan imannya bahwa dia akan sembuh. Dan pada saat kolam itu tidak bisa menyembuhkan dia, tetapi Tuhan Yesus lewat dan menyembuhkan dia. Bapa di sorga, banyak sekali rahasia, banyak sekali
kata-kata yang kami mungkin tidak mengerti di dalam firman-Mu ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kami. Karena Roh Kudus itu sangat sayang kepada kami orang-orang yang mau selalu dekat dengan kehadiran-Mu, selalu ingin dekat dengan terang. Bapa di sorga, Roh Kudus, biarlah memimpin kami. Biarlah selalu mengajari kami. Kami orang lemah, Bapa. Setiap apapun dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, kami butuh dituntun oleh Roh Kudus. Kiranya Bapa kasih karunia menyertai kami semua. Anakku berdoa Bapa untuk orang yang sedang sakit. Biarlah Engkau sembuhkan Bapa siapapun mereka di sana yang menonton video ini, yang percaya akan kasih setiamu. Biarlah Engkau sembuhkan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Bapa, biar Engkau berikan pekerjaan bagi mereka Bapa. Engkau juga membantu mereka menyelesaikan setiap permasalahan. Apapun Bapa, di dalam melepaskan segala dosa mereka, meninggalkan dosa mereka, memaafkan, dan bahkan mereka bisa lebih dekat kepadamu lagi. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, sertai kami hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.